Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga pada hari-hari terakhir ya 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita masih diberikan nikmat umur panjang ya, nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa dijalankan oleh Allah, bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah Jumat di masjid yang mulia ini. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmatullah, saya sebagai khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin Allah, tidak terasa kita telah memasuki berwujud bulan Ramadan tahun ini. Semoga amal ibadah kita sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hari-hari ini di mana kita diperintahkan untuk semakin semangat dalam beribadah karena terdapat banyak keistimewaan di dalamnya. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk giat beribadah di 10 hari terakhir di bulan yang mulia ini. Sebenarnya dalam hadis pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW lebih giat beribadah melebihi hari-hari sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Di hadis lain disebutkan Rasulullah SAW ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membuangkan istri-istrinya untuk beribadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan terbesar dari 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah terdapat Lailatul Qadar, suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr,
tanazzal malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Qadr 1 sampai dengan 5. Jika kita membaca satu halaman Al-Quran saat Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita membaca satu halaman Al-Quran setiap hari selama lebih dari 1000 bulan. Jika kita bersedekah 100.000 saat Lailatul Qadar, maka seakan-akan kita bersedekah 100.000 setiap hari selama lebih dari 1000 bulan. Begitu pula dengan amal-amal lainnya. Maka sayang sekali kalau kita melewatkan malam yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maka hendaklah kalian mencarinya di 10 hari terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mayoritas mereka juga berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Hadis riwayat Bukhari. Mayoritas mereka juga berpendapat bahwa Lailatul Qadar terjadi di malam yang ke-27. Ini merupakan pendapat sejumlah sahabat seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu yang mana beliau menegaskannya dan berani bersumpah atas hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim. Lailatul Qadar juga bisa terjadi pada malam genap. Nabi SAW bersabda, Lailatul Qadar ada pada 9 hari yang tersisa, bisa jadi ada pada 7 hari yang tersisa, bisa jadi pula pada 5 hari yang tersisa, bisa juga pada 3 hari yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hazm rahimahullah berkata, apabila bulan Ramadan itu ada 29 hari, maka tidak diragukan lagi bahwa awal dari 10 malam terakhir adalah malam ke-20, sehingga Lailatul Qadar dimungkinkan jatuh pada malam ke-20, atau ke-22, atau ke-24, atau ke-26, atau ke-28. Karena inilah malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Apabila bulan Ramadan itu 30 hari, maka tidak diragukan lagi bahwa awal dari 10 malam terakhir adalah malam ke-21. Sehingga Lailatul Qadar dimungkinkan jatuh pada malam ke-21, atau ke-23, atau ke-25, atau ke-27, atau ke-29. Karena inilah malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir. Al-Muhalla jilid 4 halaman 457. Kesimpulannya, waktu pasti terjadinya Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Pendapat yang terkuat Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Terlebih lagi di malam-malam ganjilnya dan berpindah-pindah setiap tahunnya. Di antaranya hikmahnya adalah agar kita selalu bersemangat untuk beribadah pada semua hari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin rahimahullah, hendaknya kita memperbanyak amalan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan agar kita bisa meraih Lailatul Qadar. Di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama, jangan sampai kita bersemangat melakukan amalan sunnah, namun meremehkan amalan wajib. Padahal amalan wajib bahannya jauh lebih besar dari amalan-amalan sunnah. Ibnu Hajar mengatakan, barang siapa yang disibukkan dengan yang wajib daripada yang sunnah, dia orang yang patut diberi uzur. Sedangkan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang yang benar-benar tertipu. Kemudian yang kedua, di antara amalan paling utama yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan terus sholat bersama imam sehingga selesai sholat. Lebih utama lagi jika kita menambahkan pada malam hari. Sebagaimana hadis, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga hadis, jika seorang melakukan sholat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai,
niscaya dicatat sebagiannya pahala salat semalam suntuk. Dari surat Abu Daud. Dan yang ketiga, disunahkan melakukan iktikaf selama di 10 hari terakhir bulan Ramadan bagi orang yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki halangan. Iktikaf adalah suatu usaha untuk selalu menetap di masjid dan menyibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, seperti menegakkan sholat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, doa, dan istighfar, dan juga meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti mengobrol, cerita, sendaguro, dan semisalnya. Tidak keluar dari masjid selama iktikaf, kecuali bila ada keperluan yang mengharuskan untuk keluar, seperti buang hajat dan sejenisnya. Yang demikian juga telah dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW selalu melakukan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Dari Bukhari dan Muslim. Yang keempat, banyak berdoa. Disunahkan pula bagi kita untuk banyak berdoa. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ditanya oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku mengetahui suatu malam adalah Lailatul Qadar? Apa yang mesti aku ucapkan saat itu?" Maka beliau SAW katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Maaf yang menyukai permintaan maaf, maafkanlah aku. Hadis Tirmidzi yang dinilai sahih. Yang mulia, yang terakhir, pada 10 hari terakhir disunahkan untuk memperbanyak ibadah secara umum, baik itu salat, zikir, berdoa, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Salat disunahkan untuk mengajak keluarga kita untuk beribadah menghidupkan malam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi SAW mengencangkan sarungnya untuk menjauhi jima dengan istri beliau, menghidupkan malam tersebut dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan disunahkan untuk memperbanyak ibadah di hari bulan Ramadan dan disunahkan juga untuk menghidupkan malam-malamnya dengan amal ibadah. Jadi rahimahullah, sebagai seorang Muslim, kita seharusnya mencontoh Rasulullah SAW dalam mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu dengan semangat melakukan berbagai macam ibadah. Ironisnya, sebagai besar umat Islam, sekarang kita telah tiba. Jika telah tiba bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, malah disibukkan dengan berbelanja di mal, sibuk dengan urusan mudik, dan sibuk membeli pernak-pernik hari raya. Padahal seharusnya kita sibuk mencari Lailatul Qadar yang lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Selain itu, kita belum tentu bisa berjumpa dengan bulan Ramadan lagi tahun depan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan peluang ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik yang ditanya kita semua, sehingga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dan menjadi orang-orang yang la'alakum tattaqun. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim.